Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Muhammad Abdullah Mubarak, mahasiswa PAI Program Pasca Sarjana IAIN Salatiga. Pada kesempatan ini akan mempresentasikan makalah tentang ilmu ma'anil hadis, mata kuliah metodologi studi hadis yang diampu oleh Bapak Dr. M. Ghufran MAG. Menurut petunjuk Al-Quran, Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk semua umat manusia sebagai rahmat seluruh alam. Artinya, kehadiran Nabi Muhammad membawa kebajikan dan rahmat bagi seluruh umat manusia dalam segala waktu dan tempat. Hadis atau sunnah bagi umat Islam menempati urutan kedua setelah Al-Quran, di samping sebagai sumber ajaran Islam yang secara langsung terkait dengan keharusan mentaati Rasulullah, juga sebagai penjelas Al-Quran. Banyak hadis yang mudah dipahami dan banyak juga hadis yang sulit untuk dipahami, karena tidak semua hadis Nabi menunjukkan pengertian yang jelas dan pasti. Lafal-lafal pasca masa sahabat banyak telah dibaca oleh orang-orang yang tidak mempunyai cukup pengetahuan atau ilmu. Hal ini menyebabkan seringnya terjadi kesalahan dalam memahami hadis. Banyak juga orang-orang dalam memahami hadis hanya melihat hadis secara tekstual saja, atau melihat makna zahirnya tanpa melihat pada makna batinnya atau pada aspek-aspek yang lain. Ini juga yang menyebabkan seringnya terjadi kekeliruan dalam memahami hadis. Memahami hadis tidak hanya dengan melihat secara tekstual saja, tapi juga harus melihat aspek-aspek lain untuk bisa membuat pemahaman hadis menjadi benar. Ada salah satu ilmu hadis yang bisa digunakan untuk memahami hadis dengan benar, yaitu ilmu ma'anil hadis. Ilmu ini mempunyai konsep yang sangat baik dalam memahami hadis. Konsepnya yaitu dalam memahami hadis tidak hanya melihat pada satu titik, tapi juga melihat pada banyak titik. Makalah ini akan memaparkan pengertian ilmu ma'anil hadis, pendekatan ilmu ma'anil hadis, dan urgensi ilmu ma'anil hadis. Secara bahasa, ilmu ma'anil hadis adalah pengetahuan tentang arti hadis. Secara terminologi, ilmu ma'anil hadis yaitu ilmu yang membahas tentang prinsip metodologi dalam memahami hadis Nabi, sehingga hadis tersebut dapat dipahami maksud dan kandungannya secara tepat dan proporsional. Ilmu ma'anil hadis juga dikenal dengan istilah ilmu fikih hadis atau fahmil hadis, yaitu ilmu yang mempelajari proses memahami dan menyikap makna kandungan sebuah hadis. Pada zaman Nabi dan sahabat, bahkan tabi'in dan tabi'in belum dikenal istilah ilmu ma'anil hadis. Istilah tersebut merupakan istilah baru dalam studi hadis kontemporer. Namun, menurut sejarah, ilmu tersebut telah diaplikasikan pada zaman Rasulullah masih sangat sederhana. Adapun siapa yang pertama mempelopori ilmu ma'anil hadis belum diketahui secara jelas, karena sedikitnya sumber yang membahas tentang sejarah ilmu ma'anil hadis. Tetapi penulis hanya menemukan pendapat mengenai orang yang pertama yang mengembangkan ilmu ini, yaitu Abdul Qahir Al-Jurjani. Objek kajian ilmu ma'anil hadis adalah hadis Nabi yang merupakan bukti kebijakan Nabi dalam mengajarkan agama Allah. Hadis yang menjadi kajian utama ilmu ma'anil hadis ini adalah hadis Nabi yang sulit untuk dipahami maksudnya, tepatnya pada bagian matan hadis, baik yang tekstual maupun kontekstual. Macam-macam pendekatan ilmu ma'anil hadis. Yang pertama, pendekatan historis, yaitu memahami hadis dengan memperhatikan dan mengkaji situasi atau peristiwa sejarah yang terkait dengan latar belakang munculnya hadis. Yang kedua, pendekatan sosiohistoris, yaitu memahami hadis dengan melihat sejarah sosial serta setting sosial pada saat dan menjelang hadis tersebut disabdakan. Yang ketiga, pendekatan bahasa. Pendekatan bahasa dalam memahami hadis dilakukan apabila dalam sebuah matan hadis terdapat aspek-aspek keindahan bahasa atau balaghah yang memungkinkan mengandung pengertian majazi atau metafosis, sehingga berbeda dengan pengertian hakiki. Yang keempat, pendekatan sosiologis, yaitu memahami hadis dengan memperhatikan dan mengkaji keterkaitan hadis dengan kondisi dan situasi masyarakat pada saat munculnya hadis. Yang kelima, pendekatan antropologis, yaitu pendekatan
antropologis, yaitu memahami hadis dengan cara melihat wujud praktik keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, tradisi dan budaya yang berkembang dalam masyarakat pada saat hadis tersebut disabdakan. Yang keenam, pendekatan psikologis, yaitu memahami hadis dengan memperhatikan kondisi psikologis Nabi dan masyarakat yang dihadapi Nabi ketika hadis tersebut disabdakan. Adapun pendukung ilmu ma'anil hadis, yang pertama, ilmu asbabul wurud. Asbabul wurud bisa disebut dengan sababul hadis, yaitu ilmu yang mengkaji tentang latar belakang suatu hadis. Di antara arti ilmu asbabul wurud adalah untuk menjelaskan makna hadis, seperti untuk menentukan makna yang bersifat am dan khas, makna yang mu'allaq dan muqayyad, sebab lahirnya hadis, yaitu pembicaraan tentang cara-cara sebab lahirnya hadis. Yang kedua, ilmu tawarikhul mutun, yaitu ilmu yang mengkaji tentang sejarah matan hadis. Yang ketiga, ilmu al-lughah. Ilmu ini ada beberapa cabang, seperti ilmu nahwu, sharah, balaghah, fikih al-lughah, semantik, semiotik, dan sebagainya. Sebab teks-teks hadis itu menggunakan bahasa Arab, sementara bahasa itu memiliki unsur dan aspek-aspek yang sangat kompleks. Yang keempat, hermeneutik. Studi hadis kontemporer, pendekatan hermeneutik dapat dilihat jika era klasik masih cenderung pada analisis dalam memahami matan hadis, maka keadaan pada era modern dan kontemporer sangat berlaku. Lalu bagaimana cara kejamaan hadis? Hadis merupakan sumber berita yang datang dari Nabi Muhammad dalam segala bentuk, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun sikap persetujuan. Hadis Nabi tentunya yang menjadi hujah adalah hadis sahih, yaitu hadis yang sanadnya bersambung, dikutip oleh orang yang adil lagi cermat dari orang yang sama sampai berakhir pada Rasulullah atau sahabat tabi'in, bukan hadis syadz dan terkena ilat yang menyebabkan cacat dalam penerimaannya. Menurut para muhaddisin, hadis dapat dinilai sahih apabila memenuhi syarat sebagai berikut, yaitu pertama, riwayatnya bersifat adil, yang kedua, rawinya bersifat dhabit, yang ketiga, sanadnya bersambung, yang keempat, tidak berilat, dan yang kelima, tidak syadz atau janggal. Urgensi ilmu ma'anil hadis. Banyak munculnya aliran-aliran dalam agama Islam yang merasa paling benar sendiri dalam menjalankan agama Allah. Ini adalah salah satu akibat dari adanya perbedaan sudut pandang atau pendekatan dalam memahami dan menjelaskan maksud kandungan suatu hadis. Ilmu ma'anil hadis mempunyai arti penting dalam konteks perkembangan konteks hadis, antara lain yang pertama, untuk memberikan prinsip-prinsip metodologi dalam memahami hadis. Yang kedua, untuk mengembangkan pemahaman hadis secara kontekstual dan konteks keadaan sekarang. Yang ketiga, untuk melengkapi kajian ilmu hadis riwayah. Yang keempat, sebagai kritik terhadap model pemahaman hadis. Kesimpulan pada makalah ini, bahwa ilmu ma'anil hadis adalah ilmu yang digunakan untuk memahami hadis secara tepat dengan mempertimbangkan faktor-faktor tertentu yang berkaitan dengan hadis tersebut. Untuk mencapai kepada tujuan ilmu ini, maka diperlukan berbagai pendekatan guna untuk bisa menghasilkan pemahaman yang benar. Di antara pendekatannya adalah pendekatan historis, sosiologis, sosiohistoris, pendekatan antropologis, dan pendekatan psikologis. Adapun objek kajiannya adalah hadis yang bersifat tekstual maupun kontekstual. Adapun urgensi dalam mempelajari dan mengaplikasikan ilmu ini adalah untuk bisa mengetahui, memahami, atau menjelaskan maksud kandungan hadis dengan pemahaman yang benar. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.